Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur di pagi hari ini kita kembali bertemu dalam renungan Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita bersatu dalam doa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu amat sempurna dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan layakkan kami ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Sebelum kami memulaikan sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap firman-Mu yang akan kami renungkan di pagi hari ini Tuhan benar-benar mengubahkan setiap hati kami, sehingga Tuhan memberikan kami hikmat untuk melakukan apapun yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini dengan tema diciptakan dengan hikmat, yang terambil dalam Amsal pasal 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Beginilah firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung bertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar tintahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini tidak terjadi begitu saja. Ia diciptakan, begitu pula dengan segala makhluk yang berdiam di dalamnya. Allah menciptakan semua itu di dalam hikmat-Nya yang kekal adanya untuk menegaskan bahwa hikmat mendahului ciptaan. Amsal menggambarkan hikmat seolah ciptaan Allah yang pertama. Sesungguhnya hikmat ada sebelum alam semesta diciptakan. Ia lebih tua dari bumi ini. Dengan hikmat-Nya Tuhan menciptakan dunia ini, sehingga segala sesuatu berada dalam keteraturan sesuai dengan kodrat-Nya. Manusia juga diciptakan tetapi sebagai puncak karya Allah. Maka pada akhirnya segala ciptaan terbentuk menjadi sungguh amat baik. Hikmat adalah sumber sukacita baik bagi Sang Khalik, pencipta, maupun bagi si makhluk yang diciptakan. Tampak bahwa hikmat bagaikan fondasi, di atasnya lah segala sesuatu dibangun. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk mendengarkan nasihat hikmat, karena hikmat berasal dari Allah. Hikmat memang menganggap pendengarnya sebagai anak-anaknya, maka ia menghimbau pendengarnya untuk menghiraukan dan menaati dia agar mereka berbahagia dan mendapatkan berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hikmat mempengaruhi segala aspek hidup manusia. Hikmatlah yang akan memimpin orang yang bersedia mendengarkan dia. Sementara hidup orang yang mengabaikan hikmat akan berakhir sia-sia. Membenci hikmat berarti menyukai maut. Menyukai hikmat berarti menyukai hidup. Yang mana yang kita pilih? Mari kita ingat bahwa melalui hikmat kita bisa mengetahui rahasia hidup yang memberi kepuasan, yakni hidup yang mendapat perkenan Allah. Sebab itu, jadilah orang yang berhikmat. Yakinkan diri kita bahwa setiap aspek dalam hidup kita terbuka pada tuntunan hikmat Allah agar kita tidak binasa. Berjalanlah dalam pimpinan hikmat Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan tiap hari. Hikmat ada bagi orang yang mencari dengan rajin. Sejauh demikian renungan kita di pagi hari ini.
Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami hikmat untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak. Dan biarlah Tuhan terus memberikan kami hikmat untuk terus kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami mampu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.